Kemudian apalagi yang bisa digunakan? Iya, sepak bola. Sepak bola antar bangsa tadi. Contoh, kita menghadapi Malaysia, kesebelasan bangsa Indonesia menghadapi kesebelasan bangsa Malaysia. Muncul nggak nasionalismenya? Muncul. Agaknya gitu kan. Nanti begitu sudah selesai, nanti Persija sama Persib tanding itu ya tawar sendiri. Itu Tapi gini, ada satu dimensi yang menarik dari sepak bola antar bangsa. Sepak bola kan ada dua kan, sepak bola antar klub dan sepak bola antar bangsa. Kalau sepak bola antar klub itu pure bisnis. Kalau sepak bola antar bangsa itu ada dimensi lain, kan gitu. Jadi gini, ada satu untuk teman-teman juga ya, ada satu perspektif menarik begini. Umat Islam itu dulunya ada menjadi satu. Ukhuwah Islamiyah. Jadi yang disebut ukhuwah Islamiyah itu tidak hanya sekedar halo aku saudaramu, enggak seperti itu. Tetapi memang menjadi satu tubuh. Sejak zaman Rasul ketika hijrah ke Madinah terus mendirikan daulah di sana, itu menyatukan antar bangsa. Dulu orang Quraisy itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berperang antar suku dan antar bangsa. Iya enggak? Betul enggak? Ya kan? Pokoknya benar atau salah, asal itu sukuku, asal itu bangsaku, dibela kan gitu kan. Dan itu kemudian yang diubah Rasul kan. Kesetiaan itu tidak lagi diubah kepada suku dan bangsa, tetapi diubah pada apa? Pada Islam, pada akidah Islam. Kemudian Rasul mendirikan sebuah negara yang basicnya itu bukan kebangsaan, tapi basicnya apa? Islam. Kemudian menyatukan seluruh bangsa yang ada di sana. Ingat nggak, ketika pertama kali Rasul datang ke Madinah, itu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ansornya sendiri, Aus dan Khazraj, itu dua suku yang berbeda. Disatukan dengan Muhajirin, dipersaudarakan, dan itu zaman itu aneh sekali. Wong beda suku kok dipersaudarakan. Zaman itu aneh sekali gitu. Kita bacanya itu, ini Rasul itu apa? Sedang membongkar ikatan kesukuan, ikatan kebangsaan, diganti dengan apa? Dengan ikatan akidah. Maka terus kemudian nanti di dalam Madinah itu isinya itu ya ada orang Quraisy, ada orang Aus, ada orang Khazraj, bahkan ada orang Habsyah, Bilal, ada Salman dari Persia, ada Suhail Ar-Rumi dari Rumi, macam-macam banyak sekali. Belum lagi kalau kita melihat setelah itu berkembang pesat, meluas. Yang isinya tentu tidak satu bangsa, tetapi berbangsa-bangsa, multi bangsa, dari Spanyol di barat sampai Nusantara di timur. Itu multi bangsa, dan itulah bagaimana Rasul menyatukan antar bangsa di dalam satu akidah. Tetapi kemudian ada satu fase, kita kemudian dipecah menjadi bangsa-bangsa lagi. Menjadi bangsa-bangsa lagi, bangsa Turki, bangsa Mesir, bangsa Arab, bangsa Indonesia, menjadi negeri kecil-kecilan. Disekat oleh negara, disekat oleh, dan negaranya itu basicnya bangsa. Kalau Rasul kan negaranya basicnya bukan bangsa, pengikatnya bukan bangsa. Nah, persoalannya begini teman-teman, ikatan bangsa itu ikatan yang tidak langgeng. Maksudnya begini, ketika suatu bangsa itu diserang oleh bangsa lain, maka persatuannya kuat. Nah, kita misalnya bangsa Nusantara ini, nah nantinya akan sampai situ. Kita mulai dari penjajahan. Kita mulai dari penjajahan. Ketika Nusantara ini dijajah oleh bangsa Belanda, kita bersatu, kuat banget. Nasib senang diusir. Setelah dia pergi, gontok-gontokan sendiri, kan begitu kan. Nah, maka jadi gini, sebelum itu ya, Islam itu kan satu kesatuan dulu. Di timur itu ada negara Islam, di barat ada negara Kristen. Abad pertengahan kan gitu kan? Di timur ada negara Islam, di barat ada negara Kristen. Israel punya negara waktu itu? Enggak punya. Pengen mendirikan negara di tanah Palestina yang waktu itu di dalam kekuasaan Muslimin. Datang kepada Khalifah Abdul Hamid II, ditolak mentah-mentah kan, nggak bisa. Nah, Theodor Herzl, bapak pendiri negara Israel itu, Zionis itu tentu mikir, ini kalau di Eropa itu masih negara Kristen sebesar itu, di timur masih negara Islam sebesar ini, susah ngadapin mereka.
maka harus dijadikan kecil-kecil, sekecil mereka. Karena apa? Kalau negara Islam itu bisa gede banget, karena Islam itu agama multibangsa. Negara Kristen bisa besar karena Kristen juga agama multibangsa. Negara Israel, negara Yahudi bisa besar? Tidak bisa, karena orang yang beragama Yahudi itu hanya Israel. Nggak mungkin besar ya. Maka negara-negara lain harus seukuran dia. Maka kalau kita ingat sejarah bagaimana Renaissance muncul, itu kan sebenarnya ide-idenya orang Yahudi juga sebenarnya. Sampai memunculkan kemudian revolusi Prancis, kemudian mengubah Eropa yang Kristen menjadi sekuler seperti sekarang. Tidak hanya sekuler dari segi hukum dan pemerintahan, tapi apa? Ikatannya tidak lagi keagamaan. Ikatannya apa? Kebangsaan. Maka tidak mungkin ada negara segede Eropa, tidak ada. Pasti negara ya sebangsa Prancis, sebangsa Inggris, sebangsa Jerman kan gitu. Setelah itu gantian. Kemudian Islam yang tadinya besar, yang ketika misalnya ya, ketika Aceh diserang oleh Portugis, yang bela siapa? Turki. Kenapa? Ya satu negara. Ketika kemudian Indonesia, ya belum Indonesia waktu itu, Nusantara dijajah oleh Belanda dan lain sebagainya, pembelaannya itu dari mana ya? Dari umat Islam seluruh dunia. Nah, maka kemudian ikatan ini harus dipecah. Ikatan ukhuwah Islamiyah ini harus dipecah. Dengan cara apa? Diganti dengan ikatan antar bangsa, biar menjadi kecil-kecil. Dengan cara misalnya kepada orang Arab dikatakan, kalian itu keturunan bangsa Arab, keturunan para nabi, mau-maunya dipimpin Turki. Kepada orang Mesir jika dibilang, kalian itu punya sejarah besar, Fir'aun, ngapain diatur di bawah Islam. Kita juga sama kepada orang Nusantara, kalian itu keturunan Mojopahit yang besar sekali gitu kan. Kalian itu harus mengikuti, meneruskan kejayaan Mojopahit gitu ya. Nanti seperti itu semua, termasuk Turki. Kalian itu masih ada turunan Mongol besar sekali kok ngurusi. Akhirnya apa? Umat Islam ngurusi bangsanya sendiri-sendiri. Orang Turki ngurusi bangsa Turki, orang Nusantara ngurusi bangsa Indonesia, orang Arab ngurusi bangsa Arab, orang Mesir ngurusi bangsa Mesir. Yang menjadi masalah apa? Yang tadinya Palestina itu diurusi oleh khalifah yang ada di Turki, begitu orang Turki ngurusi bangsanya sendiri, siapa yang ngurusi Palestina? Tidak ada. Masuklah Israel mendirikan negara. Nah, berdirilah nation state seperti yang ada sekarang. Cuma persoalannya sekarang, ikatan kebangsaan itu sudah semakin melemah. Kita tahu kan, kita merasakan ikatan kebangsaan sudah melemah. Nah, kenapa? Karena memang ikatan kebangsaan itu tidak langgeng sifatnya, hanya muncul ketika ada ancaman dari luar. Ada ancaman. Sementara ancaman real hari ini cenderung tidak kelihatan. Maka dibuatlah ancaman-ancaman yang kelihatan. Misalnya persengketaan antara Malaysia dan Indonesia, rebutan wayang, rebutan apa yang kira-kira itu enggak terlalu aneh gitu ya, receh aja. Biar apa? Nasionalisme Indonesia sama nasionalisme Malaysia itu tetap terjaga. Kemudian apalagi yang bisa digunakan? Iya, sepak bola. Sepak bola antar bangsa tadi. Contoh, kita menghadapi Malaysia, kesebelasan bangsa Indonesia menghadapi kesebelasan bangsa Malaysia. Muncul nggak nasionalismenya? Muncul. Agaknya gitu kan. Nanti begitu sudah selesai, nanti Persija sama Persib tanding itu ya tawar sendiri. Itu menunjukkan bahwa ikatan bangsa itu memang tidak kuat. Nah, sepak bola ini bagian ini dimensi lebih globalnya lagi ya. Ini dari sudut pandang Islam. Perhelatan sepak bola antar bangsa itu untuk menjaga semangat kebangsaan itu tetap ada. Karena semangat kebangsaan inilah yang akan menghalangi semangat ukhuwah seluruh dunia, ukhuwah muslimin seluruh dunia. Buktinya begini, ketika kita demo, bela Palestina, ada aja yang ngomong, urus bangsamu sendiri kan gitu kan. Padahal Allah tidak memerintahkan begitu. Urus saja bangsamu sendiri, enggak. Ya uruslah muslimin seluruh dunia, bahwa kita juga ngurus bangsa kita sendiri yang sesama muslim itu juga iya, tetapi bukan berarti kita melupakan saudara kita di Rohingya, saudara kita di India, saudara kita di tempat lain-lain. Itu dimensi lain yang mungkin nggak kepikiran sama sekali. Satu lagi, kalau kita ingat Romawi ya, Romawi itu ketika kaisarnya itu mau berbuat korup, dolim itu rakyat diberi roti,
sama diberi sirkus. Biar nggak cerewet itu. Terus yang penting kenyang, ada hiburan. Nah itu bagian. Tapi persoalannya ini nggak dikenyangin dulu. Diberi hiburan tapi nggak diberi kenyang. Mungkin lebih dari rumah. Ya hiburannya udah seneng ya, udah lapar gitu. Ya begitu. Oke, kita lihat pertanyaan teman-teman.